sejak tadi mendengarkan apa yang kemudian menjadi perbincangan kita, termasuk juga tadi dari Peggy, pertama kali kemudian yang cerita juga terkait dengan BAP-nya, tato, pernyataan Sudirman dan lain sebagainya. Anda juga saya yakin menyimak hari demi hari proses pra-peradilan tersebut. Apa yang ada di benak Anda, apa yang Anda analisis, dan kalau boleh apa yang Anda simpulkan, silakan. Supaya lapang dada saya, izinkan saya menyampaikan satu hal terlebih dahulu terkait dengan Peggy Setiawan. Di program Rakyat Bersuara inilah kali pertama secara real time saya berhadapan-hadapan dengan orang yang luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Di ruang sidang pra-peradilan, tanda petik sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Peggy Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi, tadi dia memberikan testimoni betapa dia dipukuli. Kemudian penasihat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh katakanlah oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan, baru pertama kali di sini. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali. Dua kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara seperti itu. Kendati demikian, kita tetap harus mengingat-ingat kembali butir nomor 8 dalam putusan hakim pra-peradilan. Yang bunyinya adalah memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya pada diri Peggy Setiawan. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Secara konkret, ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim kepada Korps Tribrata, wabil khusus Polda Jabar. Pesan kebaikan, bahwa tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun, betapa indahnya seandainya Polda Jabar menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan, sebutlah, uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga yang pernah ditimpa kemalangan ini. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya acap kali mengkritisi kasus Cirebon ini sebagai contoh pengungkapan yang terlalu mengandalkan pada mencari keterangan. Oleh karena itu di program Rakyat Bersuara pula berulang kali saya katakan, sepatutnya daripada mencari-cari DPO, yang perkiraan saya nama para DPO itu muncul dari keterangan dari para tersangka, dari para saksi yang jangan-jangan juga diperoleh dengan cara-cara yang abusif atau intimidatif, lebih baik eksaminasi ke titik hulu. Dan ternyata posisi saya sejak awal itu segendang sepenarian dengan pernyataan Kapolri, bahwa ternyata ada kerja-kerja saintifik yang tidak optimal berlangsung pada tahun 2016. Tahap awal, betul. Oleh karena itu, untuk menyingkap misteri kasus Cirebon, ada 3+1 bukti yang menurut saya perlu diungkap segamblang mungkin. 3 ini sudah kita bahas berulang kali. Pertama, CCTV yang tidak kunjung dibuka. Kedua, sperma yang tidak kunjung diuji DNA. Dan yang ketiga, hasil otopsi. Plus satu hal yang juga belum pernah kita perbincangkan, yaitu terkait dengan bukti komunikasi elektronik para pihak pada malam jahanam itu. Mas Aiman, peristiwa Cirebon ini dibingkai, dinarasikan sebagai pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok. Dengan bingkai sedemikian rupa, niscaya kalau memang terjadi pembunuhan berencana secara berkelompok, para pelakunya niscaya malam itu melakukan komunikasi, melakukan koordinasi tentang bagaimana mereka akan melakukan eksekusi terhadap kedua korban. Atau setelahnya mungkin. Karena itu, menurut saya, sangat penting kiranya dibuka sekali lagi bukti elektronik para terpidana untuk membuktikan ada atau tidak sesungguhnya komunikasi terkait dengan rencana pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Demikian pula yang sepatutnya dilakukan terhadap gawai milik kedua korban. Saya bayangkan almarhum dan almarhumah ini sebagai dua sosok remaja yang sehat, yang aktif, yang punya banyak teman, yang sedang menikmati komunikasi via piranti teknologi. Apa yang terjadi pada malam itu sangat mungkin terpotret dari komunikasi mereka via gawai. Intinya,
siapa dengan siapa, terkait apa, jam berapa komunikasi itu dilakukan. Oke, saya ingin bertanya pada Anda. Saya ingin bertanya langsung pada Anda, mungkin adalah pertanyaan yang mungkin Anda boleh jawab, boleh tidak. Kalau saya menyimpulkan dari apa yang Anda sampaikan, artinya Anda besar kemungkinan berseberangan dengan 3 hasil peradilan terhadap 8 terpidana itu. Izinkan saya untuk memilih kosakata yang berbeda. Saya tetap bertanya-tanya. Kalaulah ini disebut sebagai pembunuhan, siapa sesungguhnya pembunuh terhadap kedua korban itu? Ini baru terjawab menurut saya, sekali lagi, hanya ketika bukti komunikasi elektronik para terpidana, dulu tersangka, dibuka, dan bukti komunikasi elektronik kedua korban juga dibuka. Firasat saya mengatakan, firasat, bahwa boleh jadi pihak kepolisian sesungguhnya sudah memiliki bukti yang rinci serinci-rincinya tentang komunikasi elektronik para pihak tersebut. Tapi di mana posisi barang bukti itu yang masih menjadi pertanyaan. Sehingga firasat pula saya memperkirakan sekiranya barang bukti elektronik itu dibuka, semuanya dibuka, tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik 180 derajat, termasuk nasib para terpidana. Artinya kemungkinan bebas Kemungkinan 8 mereka akan berubah status dari terpidana bebas seumur hidup akan menjadi manusia merdeka. 8 terpidana itu. Perkiraan saya demikian kalau bukti elektronik itu dibuka semuanya. Luar biasa. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Layar Bersuara.